Sebelum ada kamu, keluarga kami selalu damai. Kita nggak pernah berantem. Kalau kamu masih punya hati, segera kamu setujuin perceraian kamu sama Rafa. Dan angkat kaki dari rumah saya. Dan jangan pernah kembali di kehidupan anak saya. Maaf, Ma. Tapi buat aku sekarang yang paling penting adalah keputusannya Mas Rafka. Jadi apapun yang Mas Rafka putuskan, itu yang menjadi landasan aku. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Akhirnya aku balik lagi ke kamar ini. Kamar aku berdua sama Mas Rafka. Oh iya, aku harus review toner, udah ditunggu hasilnya. Beneran bagus banget, tonernya bisa ngangkat semua kotoran. Ayo. Mas, itu obat apa, Mas? Ini obat autoimun aku. Aku harus minum ini setiap hari supaya aku stabil. Berarti maksudnya setiap hari itu nggak boleh ada jeda ya, Mas? Harus diminum terus? Iya harus. Supaya mencegah kerusakan organku yang lainnya. Tunggu deh. Semenjak pulang dari resort, aku belum pernah lihat Mas Rafka minum obatnya ini. Apa mungkin dia lupa ya? Kalau sampai dia lupa berarti aku yang nggak benar sebagai istri selama ini. Harusnya aku yang ngingetin dia, harusnya aku lebih perhatian untuk ngingetin dia minum obat. Oke. Mulai malam ini aku harus ingetin dia minum obat. Mana ya Mas Rafka? Bi!
Bi Kumkum. Bi. Mana ya? Masa belum pulang dari kampung? Bibi. Elka. Kamu cari Kumkum. Iya, Pak. Mana ya? Kok dia nggak kelihatan? Kumkum udah resign. Dia nggak akan kembali. Resign? Kok resign? Katanya orang tuanya minta tolong dia untuk segera nikah. Tapi kamu jangan khawatir. Papa udah ada pengganti. Besok dia datang. Kamu ingat Lilis nggak? Lilis anaknya Teh Tina. Ya, itu dia. Dulu waktu kecil Papa ingat kalian tuh selalu main sama dia. Iya, aku masih ingat, Pak. Kamu mau ngapain di dapur? Ini aku mau minta Kumkum buat masakin makan malam buat Ayuna. Ayuna belum makan sama sekali. Tapi udah nggak apa-apa, karena Bi Kumkum nggak ada. Aku aja yang masak. Apa? Kamu mau masak? Rafka, kamu dari dulu tuh nggak pernah suka dengan urusan masak-memasak. Mungkin ijek dapur aja ini pertama kalinya. Si Rafka ternyata tipe orang yang nggak pernah ke dapur. Aduh, salah step gua. Ya, orang kan bisa berubah, Pak. Ini aku lagi suka ngeliatin video masak-masak di media sosial. Nanti aku tinggal cari masakan yang gampang aja kok. Jangan. Papa nggak setuju. Papa nggak mau kamu kenapa-napa. Kamu kepotong, kamu kebakar. Ingat autoimun kamu. Pokoknya udah jangan deh. Iya, aku kan lebih hati-hati, Pak. Ini aku masakin dulu ya sekarang buat Ayuna. Mama setuju. Lagian kenapa bukan Ayuna yang masak sendiri makanannya? Apa-apa dia mau minta dilayanin. Gayanya tuh udah kayak princess. Harusnya juga Ayuna yang masak untuk keluarga kita. Dia kan menantu. Males banget. Rafka, kamu itu gak usah terlalu care sama Ayuna. Karena sebentar lagi, kamu tuh akan jadi mantan sama dia. Sekali lagi Mama bilang, mantan. Ya terus kenapa, Ma? Kalau jadi mantan gak boleh care lagi? Aku nggak mau ya kayak Papa yang bisa ngelupain dan ngebuang mantan istrinya begitu aja kayak sampah ketika udah nggak dibutuhkan lagi. Rafka, kamu jangan keterlaluan kalau bicara. Kenapa? Ada yang salah sama omongan aku? Lebih baik kita tidak membahas masalah ini lagi. Kamu ngapain di situ? Maaf, Ayuna cuma mau ambil minum. Gua nggak akan pernah mau kayak Papa. Nggak akan pernah. Kenapa akhir-akhir ini aku merasa seperti nggak mengenali Rafka? Aku merasa yang aku hadapi bukan Rafka yang aku kenal.
Rafka selalu patuh dan gak pernah sedikit pun membantah. Bahkan berkata kasar pun Rafka hampir gak pernah. Tapi sekarang, apalagi akhir-akhir ini, Rafka sering bahas soal Lita. Padahal dulu gak pernah bahas sedikit pun. Gara-gara kamu bikin keluarga saya selalu bertengkar. Kamu sadar gak sih? Kamu itu pembawa sial di rumah saya. Dan semenjak ada kamu, keluarga kami itu selalu berantem. Dan kamu bikin keluarga kami terpecah belah. Sebelum ada kamu, keluarga kami selalu damai. Kita nggak pernah berantem. Kalau kamu masih punya hati, segera kamu setujuin perceraian kamu sama Rafa. Dan angkat kaki dari rumah saya. Dan jangan pernah kembali di kehidupan anak saya. Maaf, Ma. Tapi buat aku sekarang yang paling penting adalah keputusannya Mas Rafka. Jadi apapun yang Mas Rafka putuskan, itu yang menjadi landasan aku. Kamu tuh emang perempuan gak tahu diri ya. Kamu memanfaatkan kebaikan anak saya untuk bertahan di rumah ini. Kamu sadar gak sih? Kamu gak pernah diinginkan di rumah ini. Rafka? Papa mau minta maaf sama kamu. Papa menyadari bahwa karena kesalahan Papa, kegagalan Papa dalam membina rumah tangga dengan baik, masa kecil kamu jadi penuh penderitaan. Papa mau minta maaf sama kamu. Papa menyesali semua perbuatan Papa, tapi terlepas dari semua itu, yang paling membuat Papa sedih adalah melihat ketidakbahagiaan kamu. Maafkan Papa ya. Permintaan maaf Papa nggak akan pernah bisa merendam kebencian gua. Yang Papa udah lakukan ke Mama, nggak akan pernah bisa gua maafin. Sebaiknya kita masuk yuk. Nggak sehat buat kamu kena angin malam seperti ini. Papa nggak mau kamu sakit.